Pusaka Papua habis. 57.000 hektar hutan Papua di Bovendigul dihabisi Korindo Group sejak 2001, menurut investigasi yang dilakukan oleh Forensik Arsitektur dan Greenpeace Indonesia, disiarkan BBC kemarin, 12/11. Itu baru satu perusahaan saja, yang lain. Data menunjukkan, ada 85 perusahaan sawit yang menguasai lahan seluas 2.153.484 hektar di tanah Papua. Belum hitung 83 perusahaan pembalakan kayu yang menguasai kawasan hutan di tanah Papua seluas 13.334.260 hektar. Ada juga 25 perusahaan hutan tanaman industri yang menguasai kawasan hutan seluas 3.700.000, juga 3 perusahaan pengelola hasil hutan sagu yang menguasai dusun sagu seluas 129.000 hektar. 15 perusahaan perkebunan tebu yang menguasai lahan seluas 487.900. Setiap tahun laju deforestasi Papua meningkat 3 kali lipat, dari tahun-tahun 2000 sampai tahun 2009 seluas 60.300 hektar, tahun-tahun 2009 sampai tahun 2013 seluas 171.900 hektar, tahun-tahun 2013 sampai tahun 2017 makin meningkat seluas 189.300 per tahun. Ini data-data Yayasan Pusaka, Greenpeace, dan Forest Watch Indonesia. Sementara itu, sekitar 240 perusahaan tambang yang mengeruk bumi Papua. Total luas tanah orang asli Papua yang dirampas untuk tambang 9.110.793 hektar, dengan 5.932.071 hektar di Provinsi Papua dan 3.178.722 hektar sisanya di Provinsi Papua Barat. Kejahatan korporasi ini terjadi di zaman Otsus yang katanya untuk perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan. Kenyataannya terbalik, justru melindungi, berpihak dan memberdayakan para pencuri dan penjahat lingkungan dan kemanusiaan Papua. Kalau di zaman Otsus saja sudah begitu, tidak mampu proteksi tanah dan manusia Papua, maka West Papua akan lebih hancur lagi di bawah impres percepatan pembangunan Papua dan pemekaran Papua yang diperkuat Omnibus Law yang akan memberi akses luas bagi eksploitasi besar-besaran di atas tanah Papua. Itu baru kejahatan kapitalis pada lingkungan dan perampasan tanah. Kalau lihat laju kematian orang Papua setiap hari ini dibanding laju imigrasi pendatang ke Papua dan penguasaan tanah air Papua, maka sudah tentu Papua diambang kehancuran dan pemusanahan. Itu tidak akan terbendung. Ini naluri binatang, bagaikan seekor anjing hanya menurut pada tuan yang memegang tulang, bukan kebenaran dan cinta. Lagi pula sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah.